Ya, kembali di Morning Talks, kita masih bersama dengan Kabag Penum Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan. Pak Ahmad. Ya. Ya, ini sebetulnya apa yang dilakukan oleh Polri di masa pandemi dengan menggunakan langkah-langkah persuasi dan segala macam. Ini boleh saya sebut sebagai tugas untuk mengayomi ya. Ya. Mengayomi dan juga untuk melindungi. Dan kalau kita bicara soal visi Polri, saya ingat betul ini masih promoter Pak visinya, profesional, modern dan terpercaya? Masih. Masih. Oke, apakah menurut internal Polri sendiri itu sudah tercapai? Baik ya. Tercapai atau tidak itu kita evaluasi dan penilaian masyarakat sendiri. Tetapi kita berpikir untuk ke depan tetap melakukan hal-hal yang profesional. Oke. Bicara tentang promoter, Polri selaku pengayuh masyarakat, tentunya Polri akan selalu mengevaluasi dan membenahi ke dalam, khususnya terhadap sumber daya manusia Polri, dengan memberikan pelatihan-pelatihan guna menyamakan persepsi tentang konstruksi personil bagaimana yang bentuknya profesional, modern, dan terpercaya. Untuk itu, pembenahan tersebut terkait dengan pembenahan personel, pembenahan renstra, dan pembenahan terkait dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Oke. Pak Ahmad, ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal pembenahan, ini kan kita bicara soal inputnya, bagaimana personil nanti akan bekerja secara promoter itu, tapi kita juga bicara soal output sebetulnya kan, kritik terhadap kinerja Polri juga masih banyak terjadi gitu. Nah, soal penegakan hukum itu juga masih banyak menjadi kritikan. Nah, ini gimana? Oke, seperti saya katakan tadi, khususnya pembenahan sumber daya manusia, kita selalu melakukan pembenahan dari tahun ke tahun. Kita mengevaluasi apa kurangnya personel kita, misalnya kurang dari sisi pelatihan, kita tingkatkan pelatihan. Bila kurang dalam melakukan kaitannya dengan penggunaan teknologi, kita juga melakukan pelatihan tersebut. Kita bicara kemajuan teknologi, ini mewarnai kebijakan pemerintah saat ini. Jadi kita seiring dengan itu, teknologi menjadi bagian efisiensi pelayanan yang membutuhkan kecepatan. Tentunya di Polri juga seperti itu. Misalnya pelayanan SIM. Saya sampaikan salah satu contoh, mulai hari ini, tanggal 1 Juli, layanan SIM internasional itu tidak perlu datang ke tempat, tapi kita bisa masuk di aplikasi, kemudian SIM itu setelah dikirim ke rumah. Itu adalah penggunaan teknologi dalam pelayanan masyarakat. Itu contoh-contoh modern kan, promoter profesional modern. Jadi penggunaan kemajuan teknologi yang menjadi kebijakan pemerintah, kita ikut mengikuti. Oke, baik. Ini memang boleh saya sebut sebagai satu kesuksesan Polri ya di bidang pelayanan sekarang itu jauh semakin modern dibandingkan beberapa tahun yang lalu gitu ya, mungkin kritik masyarakat terlalu banyak ya. Di bidang pengayoman juga di masa pandemi ini juga luar biasa. Tapi tupoksi Polri kan bukan hanya soal pengayoman dan juga pelayanan, tapi juga soal penegakan hukum, soal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini juga akan menjadi tugas pokok Polri. Nah, ini di dua hal itu kita lihat kenyataannya di masyarakat ya masih banyak sekali gitu, misalkan premanisme contohnya yang paling sederhana. Itu juga kita masih lihat masih banyak sekali. Nah, ini gimana
Polri akan bersikap? Oke, jadi saya bicara secara umum ya, bukan case per case. Oke. Terkait dengan kondisi itu, saya menyoroti sebagai budaya organisasi yang kerap dijadikan tema perbincangan di kalangan baik internal maupun eksternal kepolisian. Termasuk pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi sorotan, apakah itu pelayanan masyarakat, pelayanan seperti pembuatan SIM, juga yang disoroti adalah pelayanan masyarakat di bidang penegakan hukum. Di Polri sendiri ada pengawasan internal itu, ada jajaran Irwasda, jajaran Propam itu untuk melakukan pengawasan. Khususnya pelayanan-pelayanan itu ketika berhadapan masyarakat, maka mereka terbebas dari atau kurang dari pengawasan dari pimpinan ketika dia di sana. Nah, inilah di sini perlu juga pelibatan pihak eksternal untuk melakukan pengawasan kepada Polri. Kita seperti tahu ada ombudsman, ada LSM, pengamat masyarakat. Kami pihak Polri tidak tertutup untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat untuk pembenahan. Karena Polri ini milik kita semua. Oke. Jadi ketika ada kekurangan atau komplain dari masyarakat, pihak Polri tetap terbuka untuk menerima kritikan dan masukan dari masyarakat. Oke, nah ini yang saya senang sebetulnya dan masyarakat senang sebetulnya ketika Polri membuka diri terhadap kritik, terhadap input, demi sebetulnya karena itu sayangnya masyarakat juga terhadap Polri sebetulnya kan. Karena Polri ini milik masyarakat. Ya, karena apa istilahnya? Kalau Polri itu rastra sewak utama ya, artinya abdi utama bangsa sebetulnya kan? Iya, kami abdi utama dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Ya, artinya kalau misalkan abdi utamanya semakin baik, masyarakat juga akan semakin baik kan begitu kurang lebih betul, dalam tanda kutip. Nah, kalau Polri-nya mungkin buruk, maka kita nggak bisa mengharapkan masyarakat untuk menjadi baik kan begitu? Iya, betul. Oke. Nah, terkait tupoksi Polri tadi yang memberikan perlindungan kepada masyarakat, terus juga penegakan hukum, sebetulnya banyak kaitannya terkait soal kasus novel misalkan, itu juga mendapat kritikan dari masyarakat. Terus terkait keamanan, ini juga menjadi kritikan juga. Nah ini terkait kasus-kasus yang sekarang ini menjadi kritikan masyarakat, sikap Polri itu seperti apa? Ya, seperti saya katakan tadi, sikap Polri tetap terbuka ya. Terbuka ya? Terbuka. Jadi kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita tidak akan melakukan intervensi. Ketika ada proses hukum yang oleh masyarakat merasa dirugikan, ada ruang untuk menyampaikan itu, misalnya mengajukan pra-peradilan. Kita tidak alergi ketika ada masyarakat yang mengajukan pra-peradilan kepada kita. Kita menghormati putusannya. Kira-kira begitu, Mas. Oke. Ya, tapi sebetulnya seringkali yang dikritik oleh masyarakat itu bukan prosesnya, tapi soal penegakan hukum misalkan, itu kan bukan soal kepastian hukum yang menjadi dasar pemikirannya, tapi juga soal keadilannya dan juga kemanfaatannya. Nah ini apakah itu juga termasuk yang menjadi pertimbangan Polri? Begini Mas, secara umum Polri itu ya bertugas tentu ada dasar-dasarnya. Ketika penyidik saja misalnya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, tidak ujuk-ujuk langsung ditetapkan, tentu melalui proses menggelar perkara dulu, memenuhi unsur atau tidak sehingga dinyatakan tersangka. Jadi tidak semudah itu ketika Polri menetapkan sebagai tersangka. Artinya kita tidak buru-buru atau tidak tergesa-gesa, apalagi kita sembarangan untuk menetapkan tersangka. Kita sudah melalui prosedur, kita mendasari undang-undang, kita mendasari peraturan yang ada.
Nah, ketika ada katakan komplain masyarakat, ada pintu yang disediakan oleh masyarakat untuk mengajukan itu gitu. Dan kita pasti menghormati. Kita tidak pernah mengintervensi itu gitu. Demikian kira-kira, Mas. Baik, ini memang menarik. Ada beberapa hal yang saya juga entah ini sesuai dengan proses hukum, tapi saya sangat menghargai misalkan kayak yang di Lombok Tengah, ada pelaporan anak melaporkan ibunya misalkan, tapi terus laporan itu ditolak sama Kasat Reskrimnya ya kalau saya tidak salah ya. Nah, itu saya nggak tahu apakah itu sesuai dengan proses hukum atau tidak. Dia menolak laporan dari masyarakat, tapi kalau saya sebagai seorang anak juga mungkin akan sangat menghargai langkah itu, yang dilakukan sama Kasat Reskrim di Lombok Tengah. Tapi di sisi lain, premanisme misalkan, kemarin kan ada, boleh saya sebut kasus yang terakhir misalkan kasus John K. Danuska itu sebagai premanisme, Pak Ahmad? Ya. Oke. Nah ini kan agak mengkhawatirkan ketika sekelompok orang itu melakukan tindakan yang agak boleh saya bilang brutal ya, masuk ke dalam perumahan terus juga. Nah ini upaya untuk tidak lagi hal itu terjadi, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Polri? Oke, saya tidak menyebut kasus per kasus ya, tapi saya menyampaikan penanganan Kamtibmas terhadap kejahatan jalanan. Ya, mungkin lebih halus ya Mas ya daripada tadi. Kejahatan jalanan itu adalah kejahatan fisik ya, yang sering mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat menuju dan biasa dia dari satu tempat ke tempat lain. Gangguan sekecil apapun bagi masyarakat akan sangat berarti Mas bagi keselamatan, baik keselamatan orang per orang maupun keselamatan kelompok orang banyak. Kejahatan jalanan ini bisa berada di mana-mana. Waktunya juga nggak beraturan. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Sasarannya pun tidak beraturan, namanya kejahatan. Ini ciri khas dari kejahatan jalanan. Pelakunya juga tentunya tidak beraturan. Stratanya tidak beraturan. Bukan berarti kejahatan jalanan itu adalah stratanya yang nggak pernah sekolah. Bisa jadi yang sudah sekolah bisa juga melakukan itu. Bisa jadi orang yang sangat memahami hukum justru jadi pelakunya ya? Bisa jadi maksudnya ya. Nah, ini kita contohkan pemalakan gitu ya, pemalakan di pasar terhadap supir angkot. Nah, kan sasarannya juga bukan orang yang katakanlah strata kelas di atas gitu kan. Kemudian pemalakan oleh remaja, anak-anak sekolah, bisa jadi terjadi. Kemudian pemalakan terhadap truk-truk membawa bahan pokok. Nah ini termasuk dalam kejahatan jalanan yang meresahkan banyak orang. Nah untuk itu di sini Polri harus hadir sebagai representasi negara harus hadir untuk melindungi masyarakat. Nah, di sini perannya kita harus meningkatkan patroli. Ini ukurannya bentuk perlindungan kepolisian terhadap masyarakat. Kira-kira itu secara umum kami sampaikan, Mas. Baik, Pak Ahmad, ini kalau memang Polri punya visi menjadi profesional, modern dan terpercaya, saya kira modernnya itu sudah cukup terlihat gitu ya. Tapi kalau dari sisi Polri sendiri, apakah saat ini sudah profesional dan terpercaya atau masih banyak hal yang harus dikejar? Kalau ukurannya profesional itu untuk menjadi profesional itu harus dibekali atau memiliki pengetahuan dan keterampilan. Tidak cukup memiliki pengetahuan aja tanpa dilengkapi keterampilan. Nah untuk itu Polri pembenahannya itu adalah meningkatkan pengetahuan seperti pendidikan di Polri ini, di PTIK atau STIK sudah mendidik sampai strata S1, S2 dan S3. Kemudian untuk pelatihan itu untuk
meningkatkan skill atau keterampilan. Kita sudah mulai meningkat. Bahkan pelatihan-pelatihan itu kita mengirim beberapa personel kita ke luar negeri untuk meningkatkan kemampuan daripada personil dalam hal keterampilan. Untuk diketahui, kita punya sekolah di Akpol Semarang namanya JSILEK. Sekolah yang mendidik, katakanlah pendidikan misalnya anti teror. Itu bahkan pesertanya sudah dari negara lain sekolah di tempat kita. Jadi kami menilai profesional Polri saat saya membandingkan diri saya aja dengan saya 20 tahun yang lalu sudah sangat jauh berbeda, Mas, kira-kira, Mas. Oke, baik. Kalau soal kepercayaan publik terhadap Polri, kalau menurut Pak Ahmad Ramadan sendiri seperti apa? Apakah secara keseluruhan ya, bukan satu dua bidang saja, tapi secara keseluruhan, apakah Polri melihat bahwa masyarakat sudah cukup percaya terhadap Polri? Baik, Mas, ya. Saya sampaikan dulu, Mas, Polri ini jumlahnya 400.000 yang tergelar dari Aceh sampai Papua Barat gitu ya. Jadi memang banyak permasalahan, dan Polri adalah institusi yang tergelar di tingkat pusat sampai di tingkat desa. Jadi Polri ada di mana-mana. Dan Polri ada di mana-mana bersentuhan langsung dengan masyarakat. Gitu, Mas, kira-kira. Tentunya ada hal-hal yang seperti komplain, keluhan dari masyarakat. Kita juga melakukan pengawasan, kita tidak menutup bahwa ada keluhan-keluhan masyarakat. Seperti tadi, kita ada pengawasan. Dan Polri tidak segan-segan menindak terhadap pelanggar-pelanggar yang dilakukan oleh anggota Polri ketika dia melakukan kesalahan. Baik. Pimpinan Polri tegas terhadap aturan. Misalnya contoh, ketika ada anggota terlibat pengedaran narkoba, tidak mikir panjang, wajib dipecat hukumnya dan diproses hukum pidana. Ya, jadi seperti itu, Mas. Jadi kita tetap untuk membenahi, tentu ada 1-2 yang melakukan pelanggaran, tetapi kita tidak segan-segan, tidak sungkan melakukan tindakan tegas ketika ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Nah, untuk itu pembenahan tetap dilakukan. Ketika Mas tanya tadi ukuran kepercayaan masyarakat, ya, kami melihat memang survei ini berbeda-beda, Mas. Kita lihat survei kepercayaan kepada masyarakat dari tahun ke tahun ada peningkatan kepercayaan terhadap masyarakat. Kami di Humas juga melihat pemberitaan, tentu ada pemberitaan negatif, misalnya diwarnai terhadap oknum-oknum anggota Polri yang melakukan kesalahan. Tapi pemberitaan terhadap hal-hal yang positif lebih tinggi atau jauh lebih tinggi dari pemberitaan negatif tadi, Mas, kira-kira. Jadi memang ya 500.000 semua itu ya mungkin ada 1, 2, 3 yang melakukan kesalahan, tapi terhadap penyimpangan atau pelanggaran, sekali lagi oknum saya sampaikan, kita tidak segan-segan untuk melakukan tindakan hukuman atau tindakan disiplin terhadap personil tersebut. Baik. Pak Ahmad Ramadan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Morning Talks. Sama-sama, terima kasih, Mas.